Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah perkenalan ya, tapi masih satu arah. Tapi gak apa-apa, nanti kita coba buat perkenalan ulang ya. Jadi dua arah antara kalian dan ibu dengan kalian gitu. Nah, untuk pertemuan awal ini kita manfaatkan waktu dulu, bisa belajar sedikit tentang materi hari ini. Nah, sebelum lanjut ke materi, ibu mau menjelaskan dulu beberapa materi yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Nah, lanjut ya. Untuk silabus matematika kelas 9 semester genap ada fungsi kuadrat, lalu ada transformasi geometri dan kesebangunan dan kekongruenan. Nah, ketiga materi ini yang nantinya akan kita pelajari di semester 2. Kita mulai dari fungsi kuadrat ya, langsung saja. Nah, mungkin tentang fungsi kuadrat ini sedikit berhubungan dengan materi yang sudah disampaikan ketika kalian kelas 2 mungkin ya, semester berapa, semester 2, tentang fungsi dan relasi. Betul tidak? Sudah belajar berarti ya sama Bu Nurul. Oke, kita langsung saja. Nah, sebelum kita memulai apa itu fungsi kuadrat, nah Ibu mau mengajak diskusi dulu nih sama kalian. Ada suatu kasus, ceritanya begini ya. Kita anggaplah anak ini adalah namanya si Boy ya. Si Boy ini mendaki bukit. Bukitnya ini tingginya 5 meter. Nah, setelah dia menjalani sebuah perjalanan, dia sampai ke bukit yang tingginya 5 meter ini sambil dia bawa bola. Nah, bola ini niatnya dia ingin melempar dari atas bukit itu. Nah, bukit, tebing, apalah gitu ya, pokoknya yang daerah yang lebih tinggi gitu, boleh kita sebut itu apa saja. Nah, tinggi tebing di sini tadi sudah dikatakan 5 meter. Lalu bola yang ingin dilempar oleh dia ini dilempar dari ketinggian 1 meter di atas permukaan tebing. Jadi ketika dia berada di posisi ini, nah bolanya ini dilempar sekitar di sinilah. Mulai dilemparnya ini dari 1 meter di atas permukaan tebing. Berarti kalau misalkan dari sini 1 meter, kalau dari permukaan tanah berapa? 5 tambah 1 6 ya, 6 meter. Nah, bola ini akhirnya dia lempar lah, sama si Boy dilempar dengan kecepatan awalnya ini 20 meter per second. Kalian sudah belajar tentang jarak, kecepatan yang kayak gitu belum di IPA? Kalau belum, sudah berarti ya. Nah, kita pengen tahu nih, di detik ketiga ini bolanya ada di ketinggian berapa? Kita bisa tahu nggak ya? Tentu bisa dong, tapi gimana caranya itu kan yang jadi pertanyaan. Nah, terus selain itu, berapa waktu yang dibutuhkan untuk bola bisa sampai di permukaan tanah? Nah, jadi ketika bola itu dilempar dengan kecepatan awalnya itu 20 meter per second, lalu kita kan itu langsung mulai tuh detik ke 0, ke 1, kedua, ketiga. Nah, di detik ketiga itu kita pengen tahu bola ini udah sampai di ketinggian berapa ya? Atau di sini tidak ditentukan apa namanya? Bolanya ini dilempar linear gitu atau ke atas atau seperti apa, tapi yang pasti bagaimanapun keadaan awal dilemparnya, pasti bola ini akan punya gerak parabola. Kayak gini loh ininya, bentuk lintasannya. Nah, seperti itu. Gimana sih kita bisa tahu ini nih, pertanyaan yang ini dengan pertanyaan yang ini, jawabannya gimana ya, Bu? Nah, tentu kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan persamaan dari ketinggian tersebut. Nah, di sini ada H sama dengan min 5T kuadrat ditambah V T ditambah K. Nah, H ini kan ketinggian ya, ketinggian yang ingin kita cari tahu. Di sini T di sini adalah waktu yang ingin kita masukkan gitu ya. Lalu di sini ada V, ada kecepatan awal, dan di sini ada T juga masih waktu, dan K di sini ada ketinggian awal. Nah, lanjut. Kita bisa menghitung pertanyaan yang ini.
mencari tahu jawabannya saat di detik ketiga bola ada di ketinggian berapa. Nah, kita tinggal mensubstitusikan detik yang ini, detik keberapa berarti T-nya ini sama dengan 3 second ya. Tinggal dimasukkan ke sini T-nya. Berarti min 5 T, T-nya dimasukin 3 kuadrat. V-nya di sini berarti kecepatan awal yang tadi sudah disebutkan berapa? 20 masukkan dikali dengan T lagi, dikali dengan 3 ditambah dengan K atau ketinggian awal saat bola itu dilempar. Berarti kita masukkan dari di atas permukaan tanah ya, berarti 5 ditambah 1 sama dengan berapa? 6. Nah, maka kita bisa mengetahui berapa ketinggian bola tersebut saat di detik ketiga. Nah, terus untuk menjawab yang nomor 2 ini, berapa waktu yang dibutuhkan untuk bola bisa sampai di permukaan tanah? Coba berapa? Nah, analoginya gini, kalau misalnya kita melempar bola tersebut, lalu bola tersebut sampai di tanah, ketika di atas permukaan tanah itu bola tersebut berarti memiliki ketinggian atau tidak? Memiliki ketinggian atau tidak? Tidak kan? Sudah pasti tidak karena dia sudah ada di atas permukaan tanah. Jadi kita sebut ketinggiannya ini adalah 0. Kita masukkan di sini 0. Nah, lalu kita ingin mencari waktu. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk bola bisa sampai di permukaan tanah. Nah, berarti T di sini yang nanti kita masukkan karena di sini sudah diketahui V-nya berapa tadi ya, dan K di sini juga sudah diketahui. Seperti itu. Nah, contoh kasus ini kita bisa pelajari konsep matematisnya, yaitu dengan mempelajari materi fungsi kuadrat. Nah, kita bisa lihat kan di sini ada fungsi kuadrat, ada T kuadrat. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Nah, untuk selanjutnya kita pelajari lagi. Nah, fungsi kuadrat ini apa sih, Bu? Nah, fungsi kuadrat ini adalah merupakan fungsi polinom berderajat 2. Kalian tahu fungsi polinom? Fungsi polinom ini fungsi yang terdiri dari suku banyak gitu. Dari banyak suku. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, fungsi kuadrat juga termasuk ke fungsi polinom ini, tapi sukunya derajatnya itu 2. Begitu. Nah, selanjutnya ada persamaan kuadrat. Bu, apa bedanya fungsi dan persamaan kuadrat? Ada fungsi kuadrat, ada persamaan kuadrat. Bu, kalau fungsi kan tadi yang sudah disebutkan. Terus kalau persamaan kuadrat itu apa? Nih, kalau persamaan kuadrat suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Memang hampir mirip, tapi ada perbedaannya. Pangkat tertingginya ada 2. Tadi kan ada T kuadrat dan ada T. Di situ ada perpangkatan 1 dan ada perpangkatan 2. Dan yang menjadi pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Nah, nanti kita coba lihat perbedaannya ya. Nah, yang ini adalah fungsi kuadrat dan yang ini adalah persamaan kuadrat. Kalian bisa dari contoh ini bisa membedakan tidak apa yang menjadi pembeda antara fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat? Nah, kalau fungsi kuadrat ini sebagaimana mestinya sebuah fungsi itu apa sih? Fungsi itu kan relasi yang memetakan suatu himpunan dari daerah asal ke himpunan yang lain yang kita sebut daerah kawan. Nah, yang di sini yang daerah asalnya yang mana? Yang ini. Yang ini yang X ya. Lalu daerah kawannya mana? Berarti yang ini. Berarti fungsi ini akan memetakan X ke sini, ke daerah kawan. Betul tidak? Nah, terus Bu, kalau persamaan kuadrat itu apa? Hampir sama seperti fungsi kuadrat, lebih tepatnya adalah bagian dari fungsi kuadrat yang fx-nya ini sudah menjadi 0, yang fungsinya ini sudah menjadi 0. Nah, ini kan ada ax kuadrat plus bx plus c. Ketika sebuah fungsi kuadrat nih yang ini, nah x-nya kita jadikan 0 di sini. Nah, fx-nya ini sudah 0, maka fungsi tersebut akan menjadi persamaan kuadrat seperti ini. Memang agak bingung tapi terlihat lah ya bedanya. Nah, seperti itu. Nah, di sini fungsi kuadrat maupun persamaan kuadrat juga memiliki komponen-komponen yang pasti bisa kita lihat. Ini ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, yang akan kita bahas di sini. Nah, ini contoh fungsi kuadrat. Nah, kalian juga sudah belajar ini seperti di aljabar ya.
Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 ya, fungsi aljabar. Nah, di sini ada bagian-bagian dari fungsi kuadrat, ada ax kuadrat plus bx plus c. Nah, c ini dia berdiri sendiri, tidak ada variabel, maka kita sebut ini adalah konstanta. Lalu di sini ada variabel atau peubah, di mana peubah ini akan mengubah koefisien yang ada di suku tersebut ketika x ini sudah diketahui nilainya. Sama juga dengan x kuadrat yang itu yang satu lagi yang ada ax kuadrat. Nah, yang ini yang b ini termasuk koefisien x, koefisien dari x. Nah, kalau yang a ini adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Ada lagi contoh fungsi kuadrat seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Nah, kita cocokkan contoh yang ini dengan template yang ini, yang fungsi kuadrat, yang rumus secara umumnya. Nah, kita bisa lihat kalau x kuadrat ini berarti cocoknya dengan yang mana? Yang punya x kuadrat juga kan, berarti cocok dengan suku yang ini. Kalau 2 ini cocoknya dengan yang tengah atau dengan yang akhir? Dengan yang tengah atau dengan yang akhir? Berarti dengan yang akhir. Kenapa? Karena dia tidak punya variabel, berarti dia adalah sebuah konstanta. Nah, kita berarti bisa identifikasi kalau a-nya ini adalah 1. Karena di sini tidak dituliskan ya, dan biasanya di sini adalah 1. Berarti a-nya ini bernilai 1, b-nya ini karena dia tidak punya koefisien yang ada variabel x-nya, tidak punya suku dengan variabel pangkat 1, maka b-nya ini adalah 0. Lalu c-nya ini karena konstanta, dia mengikuti yang ini. Karena dia nilainya min, kita tuliskan c sama dengan min 2. Begitu ya, bisa dipahami. Nah, selanjutnya biar lebih paham, sama saja seperti yang tadi, x kuadrat dikurangi 3x. Coba bedanya apa dengan yang pertama? Yang pertama tadi dia tidak punya suku yang ada variabel dengan pangkat 1. Nah, kalau ini dia tidak punya konstanta. Nah, berarti kita bisa identifikasi kalau a-nya tadi tetap 1 ya. Karena di sini tidak dituliskan. Kalau misalkan di sini 3x kuadrat berarti tetap 3. A-nya sama dengan 3. Kalau di sini 5x kuadrat berarti a-nya bernilai 5. Nah, lanjut yang b-nya karena dia punya b, tuliskan di sini. Karena nilainya min 3, kita tuliskan min 3 ini, sorry ya, salah ketik Ibu. B sama dengan min 3. Nah, dengan yang satu lagi C sama dengan 0. Berarti karena dia tidak punya konstanta, maka kita tuliskan saja C-nya 0. Nah, satu lagi, ini yang lengkap. Kita bisa identifikasi dengan cara yang sama. A-nya ini tadi berapa? Min 3. Bisa dilihat ya di sini. Terus B ini adalah min 2. C ini bernilai 2. Nah, seperti itu, mudah ya untuk mengidentifikasi berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Tinggal dicocokkan saja dengan template di atas ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, sifat-sifat fungsi kuadrat ini kita bisa identifikasi dengan berbagai dasar gitu ya. Ada yang berdasarkan A-nya, ada yang berdasarkan C-nya, dan ada berdasarkan nilai D atau diskriminan. Nah, yang pertama kita bahas dulu berdasarkan A. A ini kan tadi adalah koefisien dari variabel x kuadrat, koefisien dari suku yang punya pangkat paling tinggi atau 2 atau berpangkat 2. Nah, kalau misalkan kita menemukan kasus di fungsi kuadratnya ini A-nya ini lebih dari 0. Jadi misalkan tadi 1, 3, 2 gitu ya. Maka grafik yang akan nanti dihasilkan dari fungsi kuadrat itu akan mengarah ke atas gini, membuka ke atas. Nah, grafiknya membuka ke atas. Nah, grafik yang membuka ke atas ini erat kaitannya dengan nilai ekstrim yang minimum. Nilai ekstrim yang minimum itu apa sih, Bu? Ini titik puncak. Kalau misalkan grafiknya membuka ke atas berarti sudah otomatis puncaknya ada di bawah. Masa kalau misalkan grafiknya membuka ke atas tapi puncaknya di atas, ya gak akan kejadian lah ya. Nah, sama halnya dengan kalau A-nya kurang dari 0. A-nya kurang dari 0 berapa sih, Bu?
-1, -2 dan seterusnya, maka grafik yang akan dihasilkan dari fungsi kuadrat ini akan membukanya ke bawah. Nah, otomatis kalau membuka ke bawah berarti nilai titik puncaknya ini akan bernilai maksimum atau nilai ekstrimnya ini maksimum. Nilai ekstrim ini sama dengan titik puncak ya, bisa kita katakan seperti itu. Nah, Bu, bisa nggak sih kalau misalkan A-nya ini bernilai 0? Nggak bisa, karena syarat di fungsi kuadrat ini A-nya tidak boleh 0 ya. Nah, selanjutnya ada berdasarkan yang ini dulu deh. Yang berdasarkan ini salah ya, yang harusnya kedua. Berdasarkan C atau konstanta tadi yang di suku yang paling akhir. Tapi sebetulnya dimanapun penempatannya akan tetap sama sih, kelihatan bedanya yang mana konstanta, yang mana dia koefisien dari pangkat yang paling besar atau pangkat yang satu, akan kelihatan ya seperti yang tadi. Yang penting kita tahu aja template-nya seperti apa. Nah, kalau misalkan berdasarkan C, kalau C-nya ini lebih dari 0, seperti ya yang plus-plus lah ya, yang ke atas, plus ke atas, maka grafik fungsi kuadrat ini akan memotong sumbu Y positif. Yang mana sih sumbu Y positif? Ini ya, kalian sudah bisa lihat ya. Nah, ini sumbu Y positif. Ketika C-nya lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu Y positif. Nih, di sini kita bisa lihat. Ini Y positif dan grafiknya ini memotong lihat titik ini. Dia ini artinya memotong ya. Tuh, melewati, memotong sumbu Y positif. Ini untuk yang A-nya lebih dari 0. Kalau misalkan yang A-nya lebih dari 0 kan tadi grafiknya ke atas ya, membuka ke atas dan nilai puncaknya minimum. Nah, ini untuk A-nya lebih dari 0 dan untuk yang A-nya lebih kurang, untuk A-nya yang kurang dari 0 grafiknya seperti ini. Tinggal di bolak-balik grafiknya aja, menyesuaikan dengan tadi sifat yang A. Nah, tapi tetap ininya akan memotong sumbu Y positif jika C-nya ini lebih dari 0. Nah, selanjutnya jika C-nya sama dengan 0, maka grafik akan melalui titik 0,0. Jadi, dia tidak akan memotong sumbu Y. Dia akan berada di tengah-tengah nih, di sini, di titik di sumbunya ya, di sumbu origin. Nah, seperti ini. Ini untuk A-nya lebih dari 0 dan ini untuk A-nya yang kurang dari 0. Ya, bisa diingat ya, kalau misalkan A-nya lebih dari 0, grafiknya membuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, grafiknya akan membuka ke bawah. Seperti ini. Dan yang satu lagi, jika C-nya kurang dari 0, maka grafik akan memotong sumbu Y negatif. Nah, jika C-nya kurang dari 0 berarti berapa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini untuk A-nya yang lebih dari 0 kan membuka ke atas nih. Dan bisa kita lihat di sini grafiknya memotong sumbu Y negatif. Dia tidak memotong sumbu Y positif, karena kalau memotong sumbu Y positif berarti artinya C-nya lebih dari 0. Nah, seperti itu. Mengerti ya? Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga ini ada berdasarkan nilai diskriminan D. Bu, nilai diskriminan itu gimana cara mencarinya? Nah, ini. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, tadi kan kita sudah belajar bagaimana mengidentifikasi nilai A, B, dan C dari sebuah fungsi kuadrat. Nah, kita masukkan saja bila ada fungsi kuadrat, kita identifikasi A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, dan masukkan ke sini, ke rumus diskriminan. Nah, dari sini kita bisa melihat sifat-sifat fungsi kuadrat tersebut sesuai dari hasil D-nya. Kalau misalkan hasil yang D yang sudah kita cari ini punya nilai lebih dari 0, misalkan 3, 4, dan seterusnya, maka grafik akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, memotong sumbu X ini gimana sih, Bu? Nah, coba kita lihat ya. Di sini untuk A-nya yang lebih dari 0 kan membukanya ke atas. Nih, kita coba lihat. Dan karena D-nya lebih dari 0, dia akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Ini sumbu X ya. Nah, lihat di titik ini ada X1, di sini ada X2. Karena dia lebih dari 0, dia bisa saja ada di titik ini, ada di titik ini. Pokoknya di dua titik yang berbeda.
Jadi ada 2 titik saja ya gitu. Kita bisa lihat ini, dan ini untuk yang A-nya kurang dari 0. Nah, untuk yang D sama dengan 0, kalau kita sudah menghitung D-nya berapa dan hasilnya adalah 0, maka grafik yang dihasilkan dari fungsi kuadrat tersebut akan menyinggung sumbu X. Jadi dia nggak kena gitu, sebetulnya nggak kena di sumbu X, hanya menyinggung saja. Jadi dia tidak memotong sumbu X di suatu titik tertentu, tapi dia hanya menyinggung saja. Nah, jadi kena enggak kena juga enggak, gimana ya, seperti itulah pokoknya. Nah, ini untuk D-nya sama dengan 0 dan A-nya lebih dari 0, yang ini ya, yang membuka ke atas, dan yang A-nya kurang dari 0, ini yang membuka ke bawah. Nah, selanjutnya, jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Nah, kalau misalkan kita mendapati nilai hasil dari D ini adalah kurang dari 0, negatif, berarti negatif ya, maka grafiknya ini tidak akan memotong sumbu X. Jadi dia, kalau ini kan menyinggung ini kayak lebih kena dikit lah gitu ya. Kalau misalkan ini benar-benar tidak kena sama sekali ke sumbu X. Jadi kayak ya udah anti aja sama sumbu X kalau misalkan D-nya ini kurang dari 0. Nah, seperti ini untuk X-nya lebih dari 0, dan ini untuk X-nya yang kurang dari 0. Seperti itu ya, bisa dimengerti. Kita lanjut. Nah, di sini Ibu kasih contoh sedikit sebelum nanti kalian mengerjakan latihan soal. Nah, di sini ada contohnya. Tentukan nilai K agar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus K ini bisa memotong sumbu X di 2 titik, menyinggung sumbu X, tidak memotong atau menyinggung sumbu X ya. Nah, kita perhatikan di sini. Grafik yang ingin diminta oleh contoh soal ini adalah berkaitan dengan sumbu X. Ada yang harus memotong sumbu X, ada yang harus menyinggung, ada yang tidak memotong atau menyinggung sumbu. Nah, seperti ini. Berarti kalau misalkan parameternya seperti ini, patokannya tentang sumbu X, berarti tadi kita review kembali, kita rewind. Berarti sifat-sifatnya ini berdasarkan apa? Berdasarkan nilai diskriminan yang tadi baru saja dijelaskan ya sebelum contoh ini. Nah, dari sini kita tinggal identifikasi ya, seperti yang tadi. A-nya 1 berarti kan, B-nya berapa? 6. Dan di sini K-nya belum diketahui. Karena kita pengen tahu nih K-nya ini nilainya berapa supaya bisa menghasilkan grafik seperti ini, dan seperti ini. Nah, kita masukkan saja untuk mencari diskriminan. Nah, ini D-nya kita masukkan, B-nya B kuadrat. Ini B kuadrat ya, mohon maaf tidak di uppercase. Jadi B kuadrat dikurangi 4AC. 6 dikuadratkan, ini bukan 62 ya, 6 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 dikali K, masih K ya. Nah, di sini hasilnya berarti 36 dikurangi 4K. Bu, gimana, Cak? Bu, kan kalau yang nomor A ini yang bagian nomor yang contoh ini, yang bagian A, dia ini harusnya memotong sumbu X di 2 titik. Artinya apa? Syaratnya berarti apa? D-nya ini harus lebih dari 0 kan, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, karena D-nya ini lebih dari 0, kita masukkan yang tadi 36 dikurangi 4K. Yang D-nya 36 dikurangi 4K lebih besar daripada 0. Kita masukkan. Kita pindah ruaskan yang negatif 4K ini ke sebelah kanan, 4K. Nah, bisa dibalikan, karena ini 36 lebih dari 4K, kita bisa balik juga kan, 4K kurang dari 36. Sebetulnya sama-sama saja ya. Nah, di sini kita bisa menghitung K-nya dengan berarti berapa? 36 dibagi 4-nya pindah ruas ke sini, dibagi 4. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Berarti K ini harus kurang dari 9. Sehingga dia bisa menghasilkan diskriminan yang lebih dari 0. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang B dan C juga sama seperti ini caranya. Tinggal kita memasukkan D-nya ini sama dengan 0. Lalu nanti 36 dikurangi 4K sama dengan 0. Nanti berapa K-nya akan ketahuan, K-nya harus sama dengan 9. Nah, seperti itu kalau ingin grafiknya ini menyinggung sumbu X. Nah, kalau misalkan yang tidak memotong atau menyinggung sumbu X ini,
Berarti kan D-nya kurang dari 0 ya, harus negatif. Berarti K-nya ini harus berapa? Nah, tinggal kita masukkan. Nanti di sini 36 dikurangi 4K kurang dari 0. Berarti 36 kurang dari 4K. 4K berarti lebih dari 36. Berarti K-nya ini hasilnya akan lebih dari 9. Seperti itu ya, bisa terbayang ya. Nanti kalian coba tuliskan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang B dengan C ini. Seperti itu untuk pembelajaran tentang fungsi kuadrat dan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan grafik juga. Mungkin itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.